wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pertemuan yang keempat, membahas masalah kitab usul salasa salah satu usul karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kita sekarang memasukin perkataan Imam Syafi'i qala rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di sini seandainya Allah Subhanahu wa taala yaitu menurunkan hujah atas makhluknya, yaitu surat yang kemarin kita bahas, yaitu surat Al-Asr, kecuali surat tersebut itu cukup bagi manusia tersebut. Maksudnya cukup untuk kita semua. Kalau tidak ada surat yang lain, maksudnya di situ. Nah, lalu Imam Bukhari mengatakan bahwasanya dia menulis di kitab Sahih Bukhari, itu ada kitabnya, itu setiap kitab Sahih Bukhari itu ada babnya. Nah, Imam Bukhari mengatakan dalam babnya al-ilmu qabla qauli wal amal, yaitu berilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lidzambika, dan memintalah ampun untuk dosa-dosa kamu. Fabada bi ilmi qabla qauli wa amal. Maka Imam Bukhari dia memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, berkata juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan talabana hadal amra wa radorna falam najid ahadan amila amalan bi ghairi ilmi illa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan sama, bahwasanya kami mempelajarin dan kami melihat, maksudnya itu mempelajarin ilmu, maka kami belum melihat salah seseorang yang dia itu mengamalkan tanpa ilmu. Nah, ketika dia mengamalkan itu tidak tanpa ilmu, maka di sini katakan ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka akan banyak sekali kefasikan, kebodohan di muka bumi ini. Faman amila fi khasatin nafsihi bila ilmi. Nah, barang siapa yang dia tuh melakukan amalan khusus untuk dirinya bila ilmi, dengan tidak ilmu, dollah katanya, maka dia sesat. Lalu waman da'an nasa ala ghairi basiratin. Nah, barang siapa juga yang dia berdakwah atau mengajak manusia ke jalan selain ilmu, maksudnya, nah, maka dia mengatakan adallahum wazadahum jahlan. Maka seseorang yang mengajak orang lain tanpa ilmu, maka dia juga sesat dan bertambah untuknya itu kebodohan. Nah, ini adalah salah satu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Qabdul ilmi wa intisarul jahl. Lenyapnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Wa tasduru juhala li'ibta, dan banyaknya orang-orang yang bodoh itu berfatwa. Banyak sekali ya ikhwah, orang-orang yang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Dan Nabi SAW juga telah mengisahkan dalam hadisnya yang diriwayati oleh Abdullah ibnu Amr ibni As radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidu ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan ilmu sekaligus, intiza'an sekaligus. Yantazi'uhu minan nas, dan menghapus ilmu itu dari manusia, kata Allah. Walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu dengan cara mewafatkan ulama. Nah, ya. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga mereka tidak menemukan lagi orang yang alim. Ittaqadan nasu ru'usan juhala. Nah, dan mereka mengambil pemimpin-pemimpin dari orang juhala, orang-orang bodoh. Nah, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi. Maka mereka ditanya, orang bodoh itu ditanya, lalu mereka berfatwa dengan tidak pakai ilmu.
fadollu wa adollu. Kata Nabi SAW, fa adollu wa adollu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, jadi di sini penting sekali mengapa Imam Bukhari yang menulis bab di kitab sahihnya yaitu tentang ilmu, yaitu berilmu sebelum beramal, sebelum berkata dan beramal. Nah, jadi ketika kita ingin beramal atau mengatakan, maksudnya berkata situ untuk berdakwah, maka kita harus memiliki ilmu tersebut. Nah, sekarang kita lanjutin perkataan Imam Abdul Wahab. Dia mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimatin ta'allumu salasati hadhihi masail wa amaluhunna. Nah, di sini dari pertemuan pertama bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan i'lam annahu yajibu alaina, ya, kalimat alaina, tapi di sini alainanya hilang, langsung ala kulli muslimin wal muslimatin. Nah, apakah kalimat ini bertentangan? Tidak. Nah, masuk di sini adalah maknanya fi ibaratain wahidun, maka ibarat yang kedua itu sama fungsinya, maknanya sama, alaina, kita diwajibkan, yaitu siapa? Kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi intinya itu sama, tidak ada perbedaan dalam kalimat tersebut. Nah, sebelum kita masukin dalam permasalahan atau menjelaskan 3 perkara tersebut, nah, maka kita akan menyebutkan sesuatu dari faedah-faedah yang umum. Yang pertama adalah ma'rifatul hikmati min khaliq, yaitu mengetahui hikmah dari penciptaannya, yaitu dan dia itu adalah ibadullah, beribadah kepada Allah dengan cara apa? Kita taat kepada Allah, melakukan perintahnya, wastanibu manaha anhu, dan kita menjauhi larangan dari apa? Menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ma'rifatul khatir syirki alal ibad, maka kita mengetahui kekhawatiran tentang kesyirikan dalam ibadah. Ini sangat penting sekali ya ikhwah, bahwasanya terkadang kita mengatakan ini suatu amalan, padahal amalan itu ternyata membawa kita kepada kesyirikan. Yang ketiga adalah at-tamyizu bainal auliya Allah wa auliya syaitan. Kita mengetahui bahwasanya seperti apa sih wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Nah, sekarang kita akan masukin yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abdul, yaitu al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakolal jannah wa man asahu dakolan nar. Wa dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa asa fir'aunur rasulah fa aqadnahu akhdaw wabila. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus sekali dari Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwasanya yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, telah menciptakan kita. Nah, dalilnya mana? Ketika beliau mengatakan annallaha khalaqana, dalilnya banyak sekali di kitab-kitab Allah, yaitu di Al-Qur'an, juga di kitab Nabi SAW, di sunnah. Nah, yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqal min tini summa qada ajala. Dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari tanah, min tini summa qada ajala. Kemudian Allah menetapkan ajal bagi kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berkata dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Hajr, walaqad khalaqnal insana min salsali min hama'im masnun. Dan sungguh kami menciptakan manusia dari solsoli. Solsoli ini kalau tidak salah tanah yang kering, ya, tanah yang kering, min hama'in masnun, dari lumpur hitam yang dibentuk, ya, dan lumpur hitam yang dibentuk. Itu dalilnya bahwasanya setiap apa yang di dalam risalah Syekh Muhammad bin Wahab, dia mengatakan tidak dengan akalnya, tapi setiap dia menulis risalahnya itu selalu ada dalilnya. Lalu
Beliau mengatakan juga wa razaqna, dan Allah memberi kita rezeki. Nah, dalilnya mana? Ketika Allah memberi kita rezeki, adapun dari kitab, maka Allah SWT mengatakan kul may yarzuqukum minas sama'i wal ar a'amay yamliku sam'a wal abasara wa may yukhrijal hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra. Ya, ini sangat bagus sekali di surat Al-Yunus. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberi rizki pada kalian dari langit dan bumi? Nah, ya, kul may yarzuqukum minas sama'i ya wal ar. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Ya, amay yamliku sam'a wal abasara, dan siapa juga yang memberi kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan yang mengeluarkan orang hidup dari kematian. Wa may yukhrijul mayyita minal hayyi, dan yang mengeluarkan orang yang mati dari penghidupan. Wa may yudabbirul amro, dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Apa kata orang kafir itu? Fayaquluna Allah, maka mereka mengatakan Allah. Ya, maka mereka mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, apakah kalian itu bertakwa? Nah, ketika orang kafir mengatakan itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, apakah mereka itu bertakwa? Nah, ini salah satu dalilnya bahwasanya Allah memberi kita rezeki, dan rezeki ini umum ya. Rezeki itu umum, dan Allah memberi rezeki pada manusia itu atau mutlaqon, tidak pernah meminta imbalan. Tidak pernah meminta imbalan kepada umatnya. Adapun dari hadis masalah rezeki ini, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqun masduq qala tsumma yab'atsullahu malakan. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dan bahwasanya Nabi SAW menceritakan kepada kita. Kemudian dia berkata, Nabi SAW berkata, tsumma yab'atsullahu malakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ya. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang 4 kalimat. Ya, wa yuqalu lahu, yang pertama apa? Uktub amalahu, tulis amalnya. Lalu apa? Wa razaqahu, rezekinya. Lalu ajalahu, ajalnya. Wasakiyun au sa'idun, maka tulis tentang sedih dan senangnya. Nah, jadi dalil masalah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki pada kita tuh banyak sekali. Ya, banyak sekali masalah hal seperti itu. Lalu saya mengatakan lagi, walam yatrukna hamalan, dan tidaklah kita ditinggalkan dengan sia-sia. Nah, tidak kita ditinggalkan dengan sia-sia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak dibiarkan. Maksudnya kita diciptakan tapi kita ada fungsinya, istilahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu ayyutruka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia itu ditinggalkan begitu saja? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya adalah bila amr wala nahi, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat yang lain, afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka itu diciptakan hanya untuk main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Fata'alallahu malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Maka Allah itu paling tinggi, yang memiliki kerajaan yang benar. Tiada kesembahan kecuali Allah, dan dia itu adalah rabbul arsil karim, yaitu Tuhan yang memiliki ars yang mulia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula, dan sungguh saya mengirim atau mengutus di setiap umat itu adalah seorang rasul. Ani budullaha wastanibut tagut, yaitu untuk apa?
untuk beribadah kepadaku dan menjauhi togut. Ya. Nah, jadi manusia itu ketika diciptakan tidak dibiarkan sama Allah. Ya. Ketika diciptakan itu tidak sia-sia diciptakannya. Tapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyambung dalam risalahnya mengatakan bal arsala ilaina rasulan. Nah, dia mengatakan bahwasanya saya mengutus pada kalian itu seorang rasul. Ya, seorang rasul. Apa maksudnya? Bal arsala ilaina rasulan, yaitu annallaha alladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna muhmalaini bila amr wala nahi. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberi rezeki pada kita, tidak membiarkan kita itu ya sia-sia, dan tidak juga kita diperintahkan dan tidak juga dilarang. Maksudnya bal khalaqna lil ibadati, bahkan kita diciptakan itu untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk beribadah kepadanya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Imran bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul. Ya, in ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka itu seorang rasul min anfusihim, dari apa? Maksudnya itu seorang rasul dari golongan mereka sendiri, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, dan mereka membaca ayat-ayatnya, wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka mensucikan dan mempelajari kitab-kitab dengan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka adalah benar-benar dalam ketika wa in kanu min qablu, maksudnya itu apa? Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, mereka itu adalah dalam keadaan benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tapi setelah ada Nabi, mereka mempelajari kitab Allah itu dengan hikmah, membaca kitab-kitabnya. Nah, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Fatir, "Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadiran." Nah, dan tidak ada sesuatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan, min ummati ila khalafiha nadiran. Nah, jadi yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahasanya bal arsala ilaina rasulan. Nah, bahwasanya kita dikirim atau diutus seorang rasul. Nah, dia menukil dari ayat-ayat yang kita jelaskan tersebut. Lalu beliau mengatakan paman atahu dakolal jannah wa man asahu dakolan nar. Barang siapa yang taat kepadanya, kepada siapa? Kepada Rasul, maka dia masuk surga. Waman asahu dakolan nar, maka barang siapa yang dia bermaksiat kepada Rasul, maka dia masuk neraka. Maksudnya di sini adalah kita tuh taat apa yang datang darinya, yaitu dari apa? Perintah-perintahnya, larang-larangannya. Nah, faman fa'ala dzalika dakhalal jannah, maka ketika seorang itu melakukannya atau mengikutnya, maka dia akan masuk ke surga. Dan sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Nabi SAW, maka kita akan masuk ke neraka. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah, ya, hukum-hukum tersebut itu adalah milik ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Nah, barang siapa taat kepada rasulnya, yudkhilul jannati tajri min tahtihal anhar. Nah, Masya Allah ya. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasuknya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya tahtihal anhar, yaitu sungai-sungai khalidina fiha
Wadzalikal fawzul azim, ya sungai-sungai dan mereka itu kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar bagi orang-orang siapa? Orang-orang mukmin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, nah, dan dalil yang kita sebutkan tadi adalah apa? Ketika kita taat kepada nabinya. Nah, mana dalilnya? Kata Syekh Muhammad bin Wahab, "Waman asahu dakulan nar." Nah, ketika orang bermaksiat kepada rasulnya, dia masuk neraka. Dalilnya mana? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududallah, maka dia melanggar ketentuan-ketentuannya, ya, yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin, maka dia akan dimasukkan dalam neraka, ya, dan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan, walahu adzabun muhin. Nah, siksa yang menghinakan baginya. Lalu dan manusia itu bersama Rasul itu ada dua cabang. Fariqani kama bayyana Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam perkataannya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya, dan sungguh kami mengutus pada kalian itu seorang umat, setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Ani budullaha wastanibut tagut, maka beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut. Faminhum man hadallahu, maka barang siapa dari mereka yang Allah beri petunjuk, wa minhum man haqqal alaihi dolala, dan barang siapa yang disesatkan maka dia akan sesat. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia untuk tidak kesesatan tersebut. Nah, jadi yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu dalam risalahnya, maka kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak, maksudnya kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya mana? Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab dia menukil dalilnya dari surat Al-Muzammil, bahwasanya inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum, sesungguhnya kami mengirim kepada kalian tuh seorang rasul syahidan alaikum. Nah, dia akan menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Nah, sebagaimana Fir'aun itu diberi, maksudnya apa? Diberi rasul. Maksudnya ada seorang rasul diutus untuk ke Fir'aun. Fa asa fir'auna rasulah, maka Fir'aun itu dia bermaksiat, ya, bermaksiat kepada rasulnya. Fa akhadnahu akhda wabila, maka dari itu Fir'aun itu disiksa, ya, dengan siksaan wakila. Wabila maksudnya itu maknanya sakil, yaitu dengan siksaan yang berat. Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari hal-hal yang tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ada. Togut itu apa? Togut itu istilahnya itu seperti apa itu? Kayak patung. Sesembahan selain Allah. Wastanibut togut, dan jauhilah togut. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Nah, insya Allah besok kita akan masuk pertemuan yang kedua. Karena tadi saya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimati ta'allumu salasati masail. Ada 3 perkara. Nah, sekarang kita baru bahas perkara yang pertama. Perkara pertama kata beliau Annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberi kita, walam yatrukna hamalan, dan tidaklah Allah itu meninggal kita dengan sia-sia. Bal arsalna ilaina rasulan, bahkan dia mengutus pada kita seorang rasul. Faman atahu dakhulal jannah, barang siapa yang taat maka dia masuk surga. Waman asahu dakhulan nar, barang siapa dia bermaksiat pada rasulnya maka dia masuk neraka, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab memberikan dalil, wa dalil